Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan saya Zainul Sofa. Kembali lagi di sini, ya kan? Kita masuk ke materi praktikum untuk basis data. Nah, di sini kita akan membahas query, ya. Nah, kita langsung mulai. Ya, halo Mbak Junita. Nah, kita masuk ke praktikum ketiga, yaitu pembuatan sebuah query dengan cara kalian buka job sheet kedua kalian yang sudah dibuat kemarin. Misalkan nih, kalian cari di Microsoft Access, ya kan? Microsoft Access. Masuk ke Access. Nah, lalu buka job kedua atau nama job kedua yang kita buat kemarin, ya kan? Nah, kita pilih nih, tadi kemarin kita buat di folder E, ya kan? Nah, ini di sini kita sudah buat dengan tabel barang kemarin, ya kan? Sekarang kita masuk ke, ya kan? Masuk ke query. Cara membuat query, ya. Cara membuat query di akses, ya. Cara membuat query di akses. Nah, Nah, kita masuk cara membuat query di akses. Nah, job sheet-nya nanti saya kirim lagi ke kalian. Jadi nanti bisa dilihat, dibaca job sheet-nya, ya. Untuk membuat sebuah query, ya kan? Ini kita lanjutkan kemarin. Kemarin kita sudah membuat tabel. Sekarang kita melanjutkan dari job kedua kemarin. Kita membuat sebuah query, ya. Caranya, ya. Caranya. Nah, akses kemarin dari job 2 dibuka lagi. Kita membuat query ini, kita pilih grid. Query itu apa sih? Query digunakan untuk penggabungan sebuah tabel. Lalu kita pilih grid, saya pilih yang namanya query. Cari di sini query, mana query? Pilih mom form, salah. Query ada, pilih query design. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tabel, sekarang kita belajar query. Nah, di sini di query itu ada dua. Query wizard itu query secara cepat. Query design, kita mendesain query-nya sendiri. Nah, saya pilih query design nih, klik, ya kan? Saya pilih query design. Saya pilih query design, ya kan? Nah, di sini ada beberapa tabel nanti akan keluar. So tabel, Pak, misalkan tabelnya nggak keluar, gimana Pak? Bisa pilih desain, ya. Bisa klik di sini, so tabel di sini, lalu klik kanan, so tabel. Nah, setelah so tabelnya sudah keluar, nah di sini tabel barang. Saya membuat query tabel barang. Nah, seperti contoh job sheet-nya. Misalkan nih, contoh job sheet-nya, ya kan? Nah, nih. Ganti urutan kolom query data menjadi kobar kategori nabar. Lihat, ya kan? Add tabelnya dulu, klik 2 kali. Kita ganti nih, kobar, nosub, kategori, dan unit. Dia akan keluar di sini. Fill tabel, fill tabel, fill tabel, fill tabel. Kalau sudah tersimpan di sini, ya, baru kita lihat nih query-nya. Klik kanan, save. Saya kasih query barang. Lihat, ini barang. Setelah barang, lihat di sini akan keluar apa? Simbol tabel double. Berarti double tersebut itu terdapat beberapa tabel. Nah, beda dengan simbol tabel barang. Kalau simbol tabel barang, ya kan? Nah, selamat datang Mas Taufik Brian. Nah, di simbol data barang atau tabel barang dia terdapat satu tabel toh. Tapi kalau dia pada
query terdapat 2. Berarti intinya query itu gunanya untuk menggabungkan antar tabel. Jadi biar tabelnya itu bisa lebih banyak lah, intinya gitu. Jadi biar tabelnya itu jadi banyak. Nah, kalau sudah, ya kan, lihat hasilnya dari query barang. Lihat kobar, nosub, kategori, dan unit bar. Yang dikeluarkan berapa field di sini? Cuma 4 field. Kalau tabel barang, lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 field. Tapi kalau di query, kita pilih yang relasi itu yang mana aja. Di sini, walaupun di sini jumlahnya juga 7, kita bisa pilih di sini mau ditampilkan sesuai yang kalian gunakan. Jadi misalkan kalau saya ingin 4 ya 4. Nah, lalu di sini ada sort, tulisan sort. Sort itu gunanya untuk apa sih? Sort ini digunakan untuk mengurutkan. Nah, mengurutkan apa? Ya, mengurutkan sesuai nama file-nya. Misalkan saya klik di sini, file ini. Berarti kalau file kobar ya berarti kita masuk di file barang dengan kode barang. Pak, masih di PDF, Pak. Gimana? Masih di PDF-nya. Oh, masih di PDF. Oh, nih. Nah, nih. Ya. Ketika saya masuk di no supplier, lihat. Ya kan? Di sini juga ada sortnya. Nah, sort ini untuk mengurutkan. Berarti no supplier-nya mau diurutkan secara apa sih? Ascending atau descending. Nah, kalau kalian ascending berarti dari A ke Z. Nah, misalkan nih A ke Z. Udah klik satu kali. Loh, Pak kok ini satu tok? Iya, karena query ini mengambil datanya dari tabel barang dan tabel yang lain. Kalau di sini tabelnya satu, berarti dia ngambil informasi dari satu tabel. Kalau di sini ada 5 tabel, berarti dia akan mengambil informasi dari 5 tabel. Misalkan nih, di sini tak isi dulu, misalkan B001, namanya nosubnya 2. Maaf, saya ngisinya salah, bukan di query, ngisinya di tabel barang, ya kan? Tabel barang ini, misalkan B001, ya kan? Misalkan pasta gigi, terus no suppliernya 2, kategori itu rumah tangga, misalkan, karena keperluan rumah tangga, unit barnya satuan, harganya 1000, misalkan sabunnya harganya 1000, jumlah stoknya 10. Ya kan? Saya tap lagi. B001, misalkan nih, ini akan melanjutkan yang yang melanjutkan praktek kemarin nih. Nah, B002 berarti barang kedua. Nah, ini Mbak Risada Namira, selamat datang. Nah, nama barangnya misalkan sikat gigi. No suppliernya dia dari supplier ketiga. Kategorinya rumah tangga. Dan unit barangnya satuan. Harganya pasta gigi itu 7.000. Misalkan. Jumlahnya 20. Nah, kita sudah punya 3 barang nih. Lihat. Kode barang ini saya close. Klik kanan close. Baru kita masuk ke query barangnya. Lihat. Di sini akan keluar juga 3 rekornya. Maaf, 4 rekornya. Lihat. Ini dihapus dulu nih. Ini bukan ikut. Nah, ini nggak ikut nih. Ini delete record dulu. Nah, lihat. Sesuai tabel barangnya. Tabel barang itu ada 3. Di sini query-nya akan ada 3. Nah, terus cara menggabungkan 2 tabel jadi satu gimana lagi? Kita buat nih tabel barang dengan tabel apa? Ya kan? Nih. Tabel jual. Ya, kita buat nih create tabel, ya kan? Tabel jual berarti ini saya desain dulu nih. Ini kan tabel baru di sini. Klik kanan, desain view, ya kan? Tabel jual. Tabel jual ini ada file apa aja sih? Bimerikanya buang dulu. Klik
primary key buang. Nah, misalkan ID atau kode barang, kode, ya kan? Nah, kode barang ini harus sesuai dengan ini. Oh, berarti kobar. Kode barang itu kobar, kode barang. Nah, terus yang dibeli itu apa aja sih? Jumlahnya, jumlah. Nah, kita 2 aja. Nah, kalau sudah 2 kita simpan, ya kan? Saya close, jual diisi, ya kan? Kode barangnya, nah, kode barang ini harus sesuai dengan di sini. Di sini ajarnya B001, B002. Nggak boleh lebih dari ini. Oh, berarti ini misalkan yang terjual itu B001 nih. Nah, ya kan? Oh, ini kok nggak bisa dirubah ya, Pak? Karena apa? Data tipe belum ditentukan. Jangan lupa merubah data tipe. Klik kanan, design view. Data tipe ini lihat, dirubah dulu. Pakai apa? Sort. Karena dia bentuknya teks, ya kan? Lalu klik kanan, design view, lihat. Klik 2 kali, simpan. Nah, baru di sini, di kobar. Kasih ini. Misalkan B001. Tab. Jumlah yang dibeli berapa? Oh, 4. Tab lagi. B002. Jumlah yang dibeli berapa? Tab 5. Misalkan. Nah, setelah kalau sudah diisi, kita buat query. Query gunanya untuk apa sih? Menggabungkan 2 tabel jadi 1. Ya, tabelnya apa saja? Tabel barang dan tabel jual. Cara membuatnya, pilih create, ya kan? Di create, pilih query design. Klik query design. Lihat, di sini akan keluar show tabel, tabel barang dan tabel jual. Tabel barang dan tabel jual. Nah, tabel barang kalian klik 2 kali, tabel jual klik 2 kali. Lihat. Nah, terus pemberian primary key-nya gimana, Pak? Lihat. Pemberian primary key itu diberikan di tabel utama. Tabel barang dan tabel jual. Itu tabel yang jadi tabel utama mana? Oh, tabel barang, Pak. Karena master. Karena kobar atau kode barang itu tidak boleh berubah. Namanya barang, itu punya kode barang. Berarti ini diklik. Klik kiri, tahan. Ya, tahan sampai keluar itu gambar stop, ya kan? Nah, gambar stop. Nah, kobar dengan kobar dipaskan. Lihat, keluar gambar plus, lepas. Dia akan membentuk garis. Nah, setelah membentuk garis gini, kita tampilkan di sini fill. Klik dulu si fill. Klik. Yang mau ditampilkan fill apa? Oh, kobar, Pak. Setelah fill kobar, apalagi lihat keluar sini. Nabar. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Nenek. Ya kan? Sedangkan kita Nabar. Terus keluar apa lagi? Oh, kategori. Terus apa? Unit bar. Terus apa? Oh, jumlah yang dibeli. Kalau sudah, ya, query ini disimpan. Kalian gimana? Klik save. Misalkan query jual. Key jual. Setelah key jual, kalian oke, lihat. Keluarnya seperti apa? Lihat. Semua informasi akan keluar. Kobar. Loh, padahal di tabel jual tadi tidak ada nama barangnya. Di key jual, lihat. Oh, pasti dia beli yang namanya pasta gigi. Karena kodenya B001. Kategorinya rumah tangga, unit barangnya itu jumlahnya satuan, jumlah yang dibeli itu 4. Nah, itu jadi query, ya kan? Nah, paham ya? Jadi query ya, lihat query. Nah, di dalam pembuatan query, nah, ya kan? Itu ada pengaturan. Nah, pengaturannya di bawah sini, lihat. Di bawah. Ini untuk pengaturan query. Nah, misalkan nih, sort. Misalkan nama barang saya sortkan, ya kan? Nama barang saya sortkan. Saya mau urutkan dari A ke Z. Lihat, A ke Z. Ascending. Kalau Z ke A, descending. A ke Z. Terus query jualnya saya klik 2 kali. Loh Pak, kok keluarnya 1? Padahal tabel barangnya 3. Iya, karena apa? Sudah transaksi nih. Transaksinya di mana? Di tabel jual. Di tabel jualnya ada berapa? 2. 2, Pak. Lah, iya 2, benar. Tapi lihat, kode barangnya sesuai enggak? Di sini B001, B002. Tabel barang B002 ada enggak? Enggak ada. Makanya keluarnya 1 tok. Nah, di sini harus diganti misalkan B02. Ya, kalau sudah ini tabel barang atau tabel jual di close juga. Klik close. Lihat. Ini masih 1. Close. Ya kan? Disimpan dulu. Klik key jual. Lihat, keluar 2.
Jadi dia akan mencocokkan kode barang yang sama. Kalau kode barang sama antara tabel jual dan tabel barang, maka akan keluar hasilnya, keluar informasinya. Tapi jika tabel barang di sini kode barangnya dan tabel barang kode barangnya berbeda, dia tidak akan mengeluarkan hasil. Ya, di sini udah keluar nih, ya kan? Terus tadi saya urutkan Pak query jualnya, ya boleh klik kanan design view, nama barang saya urutkan nih. Z ke A, descending. Nah, saya klik 2 kali. Ya kan? S sama P duluan mana? Duluan P, Pak. Lihat. Dia urut. Nah, seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Silakan. Kalau mau tanyakan. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Oke. Dah, kita masuk query jual ini. Lihat. Ya. Sama nih kayak di job sheet. Nanti job sheet-nya saya bagi. Tak bagi di Mbak Gracia ya sama Mbak siapa nanti? Yang tak WA tadi, ntar Mbak Gracia sama Mbak siapa tadi? Nanti jawabnya tak bagi di Mbak Gracia sama Mbak Andri ya. Nah, terus kita masuk ya, masuk nih, masuk ke dalam nah query juga lagi dengan aturan. Nah, misalkan nih, di sini ya kan. Nih, query ini. Ya, dengan pemberian kriteria. Nah, kriteria ini digunakan untuk memberikan rumus. Misalkan saya mau menampilkan di sini informasi dari query jual, ya kan? Query jual itu menggabungkan tabel barang dan tabel jual, ya kan? Sehingga menghasilkan sebuah informasi dari transaksi nih. Tapi tabel jualnya tadi terbelinya kode barang apa? BB01. Oh, itu barang apa sih B001? Nah, di sini akan keluar. Nah, sikat maaf pasta gigi. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, ya kan? Saya desain dulu, klik kanan, desain view. Kita masuk kriteria. Saya mau menampilkan jumlah belinya yang lebih daripada 5. Berarti shift kurung buka siku atau tanda lebih besar dari 5. Lihat. Ki jual saya klik 2 kali. Keluar nggak? Oh nggak ada Pak. Berarti dia nggak ada yang lebih dari 5. Klik lagi desain view. Lihat. Ya. Misalkan tak buat 4. Ya kan? Bisa nggak? Coba. Nah, lihat. Apakah 5 lebih besar daripada 4? Benar, 5 lebih besar daripada 4. Maka di query jual akan keluar data informasi satu record, ya kan? Yaitu pembelian di kode barang B002 dengan nama sikat gigi jumlahnya 5 dan kategorinya peralatan rumah tangga, misalkan. Nah, desain view. Ya. Nah, di sini lihat di poin, bisa dilihat di poin 10. Tampilkan data query, ya kan, data barang yang nama barang diawali dengan huruf J dan jumlah stoknya lebih daripada 5. Kalau diawali dengan huruf J gimana? Misalkan nih, kita buang dulu ini, lebih besar daripada 5. Kita tampilkan lagi. Seharusnya harus keluar 2 data. Lihat. Saya mau menampilkan nama barang yang depannya S saja ya. Kita masuk, klik kanan, desain view, ya kan di sini. Kita masuk kriteria, berarti nama barang. Nah, karena teks itu, ya, maaf, karena nama barang itu teks, maka kita harus pakai petik 2. Berarti petik 2. Nah, pasta gigi atau sikat gigi. Oh, sikat gigi nih, depannya apa? S. Ya, belakangnya apa? Belakangnya entah itu ada 4 karakter, 5 karakter. Karakter apa bisa? B, C, D, E, F, G, H atau angka. Nah, kalian wakilkan dengan 1 bintang. Jadi 1 bintang itu mewakili karakter yang ada di belakangnya. Lalu petik 2 lagi. Udah. Saya tampilkan nih ki jual. Depannya akan keluar seperti sikat. Berarti ya kalau depannya nggak S, dia nggak akan keluar. Nah, sikat kan depannya S. Nah, seperti itu. Jadi ada yang tanyakan dulu? Nggak ada ya? Nggak ada yang tanyakan. Terus, nah ini untuk memberikan ketentuan di query, saya
tampilkan lagi job sheet-nya. Ya. Oh, maaf, ini masih job sheet. Nah, saya tampilkan lagi hasilnya di sini. Lihat. Flag S, ya kan. Terus kita ngasih aturan lagi nih. Misalkan nih, ini saya hapus flag S. Menampilkan jumlah barang yang lebih daripada 3 di sini. Kurung buka siku. Maaf, tanda lebih besar. Misalkan 3, ya kan. Saya klik 2 kali di query jual. Maka di sini akan keluar 4 dan 5. Saya rubah lagi, klik kanan, design view. Di sini tak rubah nih. Berapa ya? 4 misalkan. Lebih besar daripada 4. Klik jual, lihat. Keluar 1 tok. Sampai sini paham? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan dulu? Lihat di job sheet-nya nih. Ya. Terus kita membuat ya field baru yang tidak terdapat di field tabel utama, ya kan? Atau tabel anak. Tapi kita membuatnya field di query-nya. Caranya gimana? Kita kembali lagi nih. Di sini klik kanan design view. Ya, misalkan nih, berarti saya mau cari nih jumlah bayarnya berapa ya? Ini kan ada data jual nih. Jumlah bayarnya berapa ya? Saya di sini buat baru, field baru di sini. Ini diketik. Misalkan bayar, ya kan? Ya. Setelah bayar, ntar ini masih masuk oh enggak. Setelah bayar, ya kan? Setelah bayar, ya kan? Kalian kasih rumus, ya kan? Nah, kalian di sini kalian enter dulu, ya. Di sini akan keluar nih expired 1. Ketika saya klik 2 kali di sini akan keluar expired 1. Nah, ini berarti rumusnya bayar harus pakai titik 2. Bayar titik 2, ya kan? Nah, bayar itu transaksi dari apa sih? Jumlah dikali harga per unit. Lihat, di sini Hanit. Nah, karena Hanit itu fill, maka harus ada kurung buka siku. Shift kurung buka siku Hanit, ya kan? Kurung tutup siku dikali itu apa? Dikali itu tandanya pakai bintang. Maaf, ini kurung bukanya siku. Kurung buka siku karena dia fill, baru dikali pakai bintang dengan jumlah atau jumlah bayar di sini. Maaf, jumlah belinya. Kurung buka siku jumlah. Nah, nama fill ini harus sama. Jadi kalau tulisannya jumlah gini ya berarti tulisannya gini. Kalau Hanit ya berarti ya Hanit sama. Walaupun besar kecil nggak masalah. Kalau sudah, kalian klik 2 kali. Nah, lihat jumlah. Apa sama? Kurang ini. Berarti ini rumusnya kurang H. Nah, ya kan? Di sini jumlah harus H. Ya kan? Baru klik 2 kali. Lihat. Keluarlah hasilnya. Jadi di sini walaupun tidak ada harganya, tahu nih, oh bayarnya segini. Nah, sampai sini ada tanyakan dulu. Silakan, ada tanyakan nggak? Halo? Ada Enggak, tanyakan? Pak. Nggak ada. Paham nggak? Belum. Sedikit. Dari job sheet, Agak gimana? Dari job sheet ini bisa nggak buatnya? ya dicoba dulu nanti, Pak. Coba. Mau dicoba? Mau tes share sekarang? Nanti nggak bisa langsung tanya di live ini sambil nunggu waktunya habis. Gimana? Tak share sekarang ya. Jadi coba ya. Pada Iya, Pak. pegang laptop toh? Ini saya share di WA-nya Mbak Gracia sama Mbak Gita. Oh iya, Pak. Ya, saya share. Saya share, ntar. Ini tak kasih 4 file dari job 1 sampai job 3, jadi nanti bisa dipelajari. Coba kalian praktekkan
Nah, tuh. Di Mbak Gracia udah tak kirim. Di Mbak Andri udah juga tak kirim. Belum masuk, Pak. Ya, cek. Coba dibuka job 3 dulu. Nah, itu membuat query udah bisa kan? Coba. Iya, Pak. Silakan dibuka, silakan ditanyakan. Nah, di situ menurut kalian belum jelas di bagian mana yang di job 3 dulu. Nah, nanti saya bahas langsung di sini sambil nunggu waktunya habis. Jangan lupa ya masuk siakat, nanti absensinya nggak masuk ya. Ini tak cek dulu absensinya. Absensi yang sudah masuk. Mas Taufik Brian Anda itu udah masuk daftar hadir. Mbak Gracia silakan masuk ke siakat ya. Karena siakat Mbak Gracia belum masuk ke siakat loh nih. Kalau Mas Taufik Brian Ananda udah masuk siakat nih, dia masuk jam 10.58. Jadi udah terekam oleh sistem nih. Oh iya, Pak. Mbak Gracia belum masuk loh ya. Ayo masuk dulu. Login ya. Login dulu. Mane-manewan. Mbak Rizda, Mbak Riso, Mas Arjuna, Mas Bintang, Mbak Yanita, Mbak Vina itu belum masuk juga. Silakan login ke siakat dulu. Silakan login siakat dulu. Silakan login ke siakat. Ini yang sudah masuk. Yang masuk daftar hadir itu Mas Taufik Brian Ananda. Coba Yunita di belum, Pak. Yunita belum masuk nih, Mbak Yunita. Silakan login dulu siakatnya. Ini kan si akad login kan? Enggak, tapi ini enggak. Tapi ini enggak, aku udah login. Pak, saya udah login. Mbak Rizda Namira udah masuk. Mbak Rizda Namira udah Oke. masuk. Yang lain belum nih. Mbak Rizda Namira sama Mas Taufik yang sudah masuk. Nah, ini Mbak Gracia sudah masuk barusan nih. 11.21 absensinya. Yang lain belum loh. Ayo masuk ke siakat dulu. Masuk siakat dulu. Silakan masuk siakat sambil dibuka job saya yang job 3 itu. Silakan dibaca. Jika ada yang belum jelas silakan tanyakan. Udah, Pak. Aku udah masuk ya, Pak. Ya tunggu dulu ya. Ini Mbak Yunita Sinta Dewi udah masuk. Udah 11.22. Yang belum yuk masuk ke siakat dulu. Yang mana Pak? Yang di siakatnya Pak? Siakat sistem informasi akademik itu loh. Yang untuk lihat KHS. Terus masuk sesuai jadwal. Ini Mas Bintang udah masuk. Mbak Rizda Namira dan Bintang Anandia udah masuk. Terus Mas Taufik sudah masuk. Mbak Gracia udah masuk. Mbak Yunita udah masuk. Nah ini Mas Arjuna udah masuk nih. Mas Arjuna udah masuk barusan. Yang belum silakan di absen dulu di siakat. Nanti nggak masuk loh. Ini saya cek lagi. Yang belum masuk. Mbak Yunita Sinta udah masuk nih di siakat, di daftar hadir. Udah masuk. Mbak Gracia udah masuk. Mas Taufik sudah masuk. Mas Arjuna, Mas Arjuna udah masuk, Bintang sudah masuk, Taufik Brian, kok nggak ada ya? Oh, sudah masuk, Mbak Rizda. Yang belum Mbak Rizda. Oh, udah, Mbak Rizda Namira. Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang siakat kok 6 ya? Ini udah masuk semua ya. Jadi siakat udah masuk nih, udah mulai hijau-hijau. Nanti tak bagi, lihat. Yang sudah masuk, saya fotokan di Mbak Gracia. Nanti silakan di apa?
Di cross check nama-namanya. Sudah ada enggak? Nanti eman-eman kalau kalian nggak login ke Siakat, nggak masuk absensi, sekarang absensinya lewat online langsung, otomatis dia. Ya, ini udah tak lihat memang otomatis sudah ada jamnya. Nah, tuh. Itu di Siakat cuma ada 6 orang. Ya, tak bacakan. Yang belum nanti bisa koreksi di Siakatnya sudah login belum? Mbak Rizda Namira, Mas Bintang Anandia, Mas Arjuna Harmantia, terus Mas Taufik Brian Ananda, Mbak Gracia Novianti, Mbak Yunita Sinta Dewi. Yang lain belum. Nah, yang lain silakan masuk ke Siakat dulu. Ini waktunya juga mau habis, silakan masuk dulu biar ke absen. Yuk, silakan masuk dulu biar ke absen. Dan silakan ditanyakan jobsit yang sudah saya bagi tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan dan belum jelas, silakan, nggak usah sungkan-sungkan. Misalkan kalian malu untuk tanya, silakan WA saya, nggak apa-apa. Nanti langsung tak balas. Ini udah benar ya, absensinya ada 6 orang loh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zero lupa. 6. Oke, udah masuk semua nih, dan 6 orang, udah pas, udah ke absen semua. Jadi besok diingat-ingat ya, pas kelas saya harus login ke Siakat, karena di sini kerekam nih, memang tak cek masuk ada 6 orang ya. Jangan absen di aplikasinya aja, di Zoom-nya. Kalau nanti masuk cuma di Zoom tok, nggak masuk Siakat, kalian nggak terekam di absensi ya. Ya, ada yang tanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada tak akhiri. Ayo, kok pada diam? Nggak ada? Nggak ada tak akhiri ya. Nanti dibaca-baca ya. Dibaca-baca, misalkan ada pertanyaan WA saya ya. Iya, Pak. Oke. Dah. Terima kasih, selamat belajar. Ingat jaga kesehatan seluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di minggu depan.
Memang sih dosen orang ngerti, orang mengerjakan kok masalah. Kan berarti kan tidak absen itu kan. Halo Mbak Zaneta, urusan hadir ya Mbak Zaneta. Ingat-ingat masuk siakat, masuk siakat. Mbak Zaneta Salma, silakan login lewat siakat. Mbak Zaneta Salma, silakan login lewat siakat. Masuk ke siakat dulu, login, terus pilih jadwalnya. Wah, mlebu. Mlebu aja.
Gini.